Shalom semuanya. Suara saya jelas, Pungling? Jelas, Kak Edi. Oke. Ya, saudara, saya sangat diberkati dengan worship pagi ini. Saya bisa merasakan, saudara, urapan Tuhan ada di tengah-tengah kita ketika kita tadi mempersembahkan tubuh kita. Nah, saudara, hari ini kita tetap tinggal di hadiratnya. Nah, kita mau mendengarkan equipping, lanjutan dari minggu lalu, tentang pembaharuan pikiran. Nah, minggu ini, ya, kita membahas tentang peperangan rohani. Nah, saudara, pembaharuan pikiran dan peperangan rohani itu dua hal yang sama-sama harus terjadi, ya, berbarengan. Itu sebabnya itu berkaitan. Ya, kita nggak bisa mengalami pembaharuan pikiran tanpa peperangan rohani. Ya, nah di dalam peperangan rohani, di situ juga saudaraku terjadi pembaharuan pikiran. Nah karena itu saudara, kita hari ini mau belajar bagaimana praktikalnya kita mempraktekkan ini. Next, nah saudara, kita mau ulangi sedikit berikutnya. Ingat, ya, pembaharuan pikiran dan peperangan rohani Roma 12 ayat 1 khususnya ayat 2 itu bagian dari disiplin up, ya. Kita harus terus-menerus membangun manusia roh kita dengan disiplin up, saudara, ya, yaitu Roma 12 khususnya ayat 2, ya. Nah, saudara, bagaimana kita mempraktekkan peperangan rohani? Next, mari kita ingat sejenak yang kita sudah pelajari dan nanti baru kita lihat hal-hal praktisnya, ya. Kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 14. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, Tuhan suruh kita, saudara, menjadi kuat bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kuasa-Nya. Itulah kekuatan kasih karunia. Saudara, kita harus kuat dalam kasih karunia. Bagaimana kita kuat dalam kasih karunia? Kalau kita menggunakan sarana-sarana kasih karunia. Nah, sarana kasih karunia adalah disiplin-disiplin rohani. Jadi waktu kita praktek disiplin rohani, kekuatan Tuhan bekerja lewat praktek disiplin rohani itu. Jadi disiplin rohani itu powerful, saudara, kalau kita praktekkan. Ya, jadi waktu kita praktek disiplin rohani itu bukannya berat, ya, justru apa, saudara? Jadi enteng, ya, karena ada kasih karunia yang menyertai kita. Nah, kemudian saudara, apakah peperangan rohani itu? Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Nah, saudara, apa peperangan rohani itu? Peperangan rohani itu ayat 12 adalah sebuah perjuangan. Perjuangan. Artinya, saudara, sebuah proses yang terus-menerus. Nggak pernah berhenti. Tiap hari kita ngalamin. Hari ini saya ngalamin peperangan rohani. Ya, sekarang ini saya sedang peperangan rohani, saudara. Besok ada lagi. Lusa ada lagi. Ya, jadi kita nggak boleh berhenti, saudara. Ya, kenapa? Karena kita sedang ada di dalam kerajaan terang. Nah, kerajaan kegelapan nggak suka sama kita.
terus dia serang kita. Tapi ingat saudara, kita pemenangnya, ya. Kita pemenangnya, saudara. Makin kita diserang, makin kita, saudaraku, ya, ditantang sama kuasa gelap, makin kita excited, makin kita tumbuh, saudara. Ya, jadi kita jangan takut sama peperangan rohani. Ya, itu memang udah didesain Tuhan. Kita akan perang terus, saudara. Nah, siapa musuh kita? Musuh kita bukan darah dan daging, ya. Juga bukan setan langsung, saudara. Musuh kita adalah tipu muslihat iblis. Nah, ini penting. Jadi yang kita mesti lawan adalah tipu muslihat iblis, ya. Nah, banyak orang, saudara, nggak tahu siapa musuhnya. Ya, ketika kita sedang dalam peperangan rohani, ya, kalau kita nggak tahu siapa musuh kita, akhirnya kita salah serang. Yang kita serang adalah orang, manusia, darah dan daging. Kan kita sering gitu, saudara. Coba waktu konflik sama istri, sama suami. Ya, kita ditipu sama iblis. Kita pikir, saudara, musuh kita adalah pasangan kita. Coba lihat. Kan kita sering, yang kita serang pasangan kita kan, serang-serangan. Karena apa, saudara? Karena kita pikir musuh kita adalah manusia. Bukan. Musuh, saudara, bukan istrimu, bukan suamimu, ya, bukan ayah ibumu, bukan anakmu, ya, bukan pemimpinmu, bukan anggota kompakmu. Ya, jangan serang mereka. Kalau saudara serang mereka, makanya makin luka. Makanya banyak keluarga Kristen makin konflik. Ya, saudara, makin konflik bukannya tambah baik, tambah ancur-ancuran. Karena yang kita serang darah dan daging. Saudara-saudara, mari kita bertobat hari ini. Ya, musuh kita bukan manusia, bukan. Musuh kita juga bukan langsung setan, bukan. Musuh kita tipu muslihat iblis yang ada di pikiran kita. Jadi pertempuran kita terjadinya, medan pertempuran kita terjadinya di area pikiran. Banyak pendoa syafaat hari-hari ini. Yang diperang cuman roh jahat di udara. Memang kadang-kadang ada porsi itu, saudara. Tapi lebih banyak, saudara, peperangan terjadinya di mana? Di area pikiran. Nah, kita sering, tengking sana, tengking sini. Ya boleh aja, saudara. Tapi ingat, yang mesti kita hancurkan adalah apa? Tipu muslihat iblis di dalam pikiran kita. Ingat, tiap kali kita konflik, saudara, tiap kali kita, saudaraku, ada masalah, ingat, selalu, ya, akar masalahnya adalah pikiran yang salah di dalam pikiran kita. Nah, itu kita mesti ingat, saudara, ya, dalam peperangan rohani. Kemudian, ya, nah, apa tujuannya, saudara? Tuhan izinkan kita berperang, ya, supaya apa, saudara? Ya, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Nah, maksudnya hari yang jahat ini kapan? Nah, ada orang pikir, saudara, hari yang jahat itu, suatu hari nanti. Atau pada akhir zaman. Sekarang Pak Edi, akhir zaman. Atau belum tiba nanti, ya. Saudara, hari yang jahat itu konteksnya kalau kita lihat adalah hari pada waktu kita dicobai, waktu kita, ya, ada persoalan, waktu kita ada masalah, waktu kita dianiaya, waktu kita konflik, waktu kita ditantang, diserang oleh roh jahat, saudara. Ya, oleh apa, saudaraku, kerajaan kegelapan. Itulah hari yang jahat. Ya, kenapa disebut hari yang jahat? Karena lewat hal-hal tadi itu, lewat pencobaan, masalah, aniaya, konflik, dan sebagainya, setan coba menjatuhkan kita supaya kita, ya, saudaraku,
jadi jahat, supaya kita melakukan hal-hal yang jahat, ya. Nah, biasanya Kristen orang muda diserang supaya kita jatuh dalam kejahatan, ya. Tapi Tuhan janji, saudara, pada waktu kita mengalami hari yang jahat ini, kalau kita berperang dengan benar, kita akan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Jadi saudara, kita pasti menang. Jangan takut. Dalam peperangan rohani, kita pasti menang. Nah, lalu hari ini, saudara, kita diingatkan ada 2 senjata yang paling awal disebut, yaitu berikat pinggangkan kebenaran dan saudara, berbaju jirah keadilan. Nah, 2 senjata ini, saudara, senjata yang disebut dahulu. Kenapa? Karena ini menjadi dasar supaya kita mampu menggunakan senjata-senjata lainnya. Ya, berikat pinggangkan kebenaran itu artinya apa, saudara? Ya, kita ya ikat pinggang, saudara, zaman dahulu itu ya, kalau nggak dipakai orang nggak bisa lari, ya, nggak bisa perang, nggak bisa bekerja, ya, karena ikat pinggang itu mengikat saudaraku, pakaiannya. Zaman dulu pakaian itu kayak rok. Jadi ya, pernah lihat saudara kalau film drama Korea yang kuno, perempuan kalau mau jalan dia mesti angkat roknya sedikit. Kalau enggak, dia nggak bisa jalan dengan baik. Nah, begitu juga saudara, para pria juga kayak begitu. Ya, kalau pria pakaiannya kayak rok zaman dulu. Jadi saudara, kalau dia nggak angkat sedikit, ya dia saudara tidak bisa jalan dengan baik. Nah, caranya dia mesti ikat pinggang. Nah, demikianlah saudara, ya, ikat pinggang kebenaran ini berbicara, ya, membuat kita bisa siap, ya, bekerja, membuat kita siap bisa perang. Kenapa? Karena kebenaran mengikat kita, mengelilingi kita. Kebenaran itu apa, saudara? Ya, righteousness, ya, saudara. Truth, ya, saudara, kebenaran. Nah, kalau kita hidup berdasarkan nilai-nilai kebenaran, ya, saudara. Nah, kebenaran itu, saudara, membuat kita, saudara, menjadi ya, kita, saudaraku, hidupnya, ya, menjadi kita bisa berdiri teguh, ya, lewat ikat pinggang kebenaran juga, saudara. Ya, kita ingat kalau senjatanya tentara Romawi, ditaruhnya itu di mana? Di ikat pinggang, ya kan? Maka senjata lain bisa bekerja, ya, pedang roh kita bisa bekerja kalau saudara ada ikat pinggang kebenaran. Ya, kadang-kadang panah juga ditaruh di situ, saudara. Ya. Nah, kemudian saudara berbaju jirah keadilan, breastplate of righteousness. Ini melindungi dada, saudara. Karena kalau perang, ya, musuh itu mengincar jantung. Kalau ditembak atau ditancap pakai tombak atau saudaraku ditusuk pakai pedang, jantungnya langsung mati, saudara. Makanya dalam peperangan harus ada baju jirah. Ya, itu baju jirah itu di tengahnya, saudara, ada breastplate namanya. Ya, jadi satu kayak piring gitu, saudara, tapi terbuat dari logam. Nah, itu buat melindungi jantung. Kalau ketusuk itu selesai perangnya, saudara, mati orang itu. Ya, nah ini untuk melindungi area vital kita. Ya, area vital kita, saudara, yang paling berbahaya adalah tuduhan iblis. Ya, iblis menuduh kita terus, saudara, bahwa kita lihat percuma lu, ya, lu katanya orang katanya lu ya udah ikut Tuhan, kok masih jatuh kemarin dalam dosa, percuma lu, ya. Nah, tapi kalau kita ada perlindungan, the breastplate of righteousness, ya, kita bisa berdiri berkata, tidak, aku orang benar.
Meskipun aku jatuh, aku tetap orang benar. Karena aku menjadi orang benar bukan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan usaha. Aku menjadi orang benar karena kasih karunia Tuhan. Aku telah dibenarkan. Diam kamu iblis, kamu tidak bisa menuduh saya. Nah, waktu kita, saudara, melawan iblis dengan apa, saudaraku, breastplate of righteousness ini, bertahan serangan iblis dengan itu, iblis langsung, saudaraku, kalah. Ya, dia langsung diam. Tuduhannya nggak mempan. Ya, ingat iblis itu punya dua senjata. Tipu muslihat dan tuduhan. Dia disebut dua itu, bapak pembohong dan penuduh. Dia kerjanya dua itu, saudara. Kalau nggak nipu kita, menuduh kita. Nah, waktu dia tuduh, orang Kristen kena tuduhannya, pang, pingsan langsung. Ya, makanya saudara, dua senjata ini penting sekali buat kita bertahan, bisa saudaraku, menang. Dan senjata lain nanti ya berdasarkan kedua senjata ini, saudara. Ya, senjata yang lain bisa bekerja kalau kita punya dua senjata ini dulu. Ya, nah, jadi makanya kita bahas dua senjata ini. Nah, kemudian saudara, lanjut. Kita mau lihat, jadi kesimpulannya, ya, musuh kita ada tiga, saudara. Ingat, ini tiga musuh kita. Ya, pertama dari dalam. Musuh kita dari dalam namanya keinginan daging yang jahat. Nah, ini adalah saudara? Keinginan-keinginan yang muncul dari daging kita. Ya. Nah, ini memberikan kepikiran kita pikiran-pikiran daging yang jahat. Ingat, saudara, pikiran daging itu jahat. Ya, nanti kalau saudara Bible study, saudara lihat keinginan daging itu apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, itu jahat semuanya, saudara. Ya, jadi maka dia memberikan kita hal-hal yang jahat, pikiran kedagingan yang jahat. Ya, itu musuh dari dalam, saudara. Dari tubuh kita, daging kita. Nah, ada dua musuh kita di luar kita, saudara. Roh-roh jahat di udara dan dunia jahat yang sekarang ini. Ya, roh-roh jahat memberikan apa, saudara? Tipu muslihat yang jahat tentunya. Jadi, saudara, dia sasarannya pikiran kita. Roh-roh jahat di udara memberikan pikiran-pikiran, ya, tipu muslihat yang jahat. Nah, roh jahat yang sekarang ini, ya, itu, saudaraku, musuh kita, ya, dunia jahat yang sekarang ini. Nah, ini musuh kita yang ketiga dari luar, ya. Ini memberikan apa, saudara? Sama pikiran-pikiran yang jahat, ya. Dunia jahat sekarang ini bekerjanya biasanya lewat apa, saudara? Medsos. Ya, dia bekerjanya lewat apa, saudara? Yang kita nonton tiap hari itu. Lewat drakor, kalau kita nggak hati-hati nonton film, ya, saudara. Apalagi lewat, ya, video-video yang kita tonton YouTube, ya. Terus apa, saudara? Lewat medsos, ya, Instagram, ya, saudara. Terus apalagi, saudara, Facebook, ya, semualah. Medsos itu, saudara. Setan pakai medsos untuk masukin pikiran-pikiran jahat. Nah, ingat, saudara, pikiran jahat di sini apa, saudara? Bukan berarti kalau bunuh orang, oh itu baru jahat. Ya, tentu bunuh orang termasuk itu kejahatan. Ya, bunuh orang, ya, saudara, saudara, korupsi, perkosa orang, ya, wah, itu baru jahat, Pak Edi. Saya mah nggak pernah perkosa orang, saya nggak pernah, ya, korupsi, saya mana pernah membunuh orang. Masa saya jahat sih, Pak Edi? Nah, definisi jahat adalah Yakobus 3 ayat 16. Ya, itu definisi jahat. Apa itu jahat, saudara?
ya, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ ada apa, saudara? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, saudara, jahat itu akarnya apa? Egois. Self-centered itulah kejahatan, saudara. Saudara mungkin tidak bunuh diri, tidak bunuh orang. Mungkin saudara tidak apa, ya, tidak korupsi, tidak perkosa orang. Tapi kalau saudara egois sama suami, itu jahat di mata Tuhan. Kalau saudara ya berbuat perbuatan yang self-centered terhadap anak-anak saudara, ya, saudara jahat, berbuat jahat. Jahat itu egois, saudaraku. Self-centered. Jadi, saudara, semua musuh kita memberikan ini kepada kita. Hal-hal yang jahat. Hal-hal yang self-centered. Ya, berpusat pada diri sendiri. Inilah anti-kingdom. Kingdom berpusat kepada Tuhan. Ya, tapi ya kita nggak hidup dalam kingdom, tapi kita sering hidup di dalam apa, saudara? Mandem. Ya, kita hidup berpusatkan manusia, berpusatkan diri sendiri. Itulah lawannya kingdom, saudara. Jadi ini pikiran-pikiran jahat. Kalau kita terima pikiran jahat, apa yang terjadi? Ya, pikiran itu menjadi apa, saudara? Ya, menguasai perasaan kita. Nah, kemudian menguasai kehendak kita. Jadi kehendak kita juga jahat. Ya, akhirnya saudara perilaku kita jahat. Ya, jadi dari mana datangnya perilaku yang jahat, yang egois? Ya, dari apa, saudara? Dari pikiran dulu. Nah, maka sasarannya setan pikiran kita. Ini yang kita mesti perangi, saudara. Jangan fokus ketika ada masalah, ya kita perang yang di luar, yang di pikiran kita. Langsung berhenti sejenak, cek pikiran apa ya sampai saya bisa ya hari ini jatuh dalam pencobaan. Ada masalah, konflik, aniaya, saya ngadepin itu kok ya saya jatuh. Ya, wah ini pasti ada pikiran yang nggak benar dalam diri kita. Ingat, saudara, orang meskipun udah lahir baru, saudara, ya, mungkin masih ada yang sampai 80% pikirannya belum diperbaharui, saudara. Ya, ada yang sampai 80%, baru 20% diperbaharui. Makanya kita mesti terus-menerus, saudara. Ya, terus-menerus diperbaharui pikirannya. Ya, terus-menerus perang supaya pikiran-pikiran yang ada ya di dalam pikiran kita itu betul-betul diubah. Nah, kenapa kita mesti perang, saudara? Enggak hanya renewing the mind. Ya, next kita lihat, saudara. Nah, kita lihat berikutnya cara kerjanya ya apa musuh kita, saudara. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, ini kata yang sama, perjuangan. Ya, jadi kita berjuang terus, saudara. Ya, nah Tuhan kasih kita senjata dalam perjuangan, ya, bukanlah senjata yang duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, jadi ini disiplin rohani, saudara. Kalau kita perang terus, ya, maka saudara kuasa Allah nanti dinyatakan. Ya, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Disiplin rohani adalah sarananya kasih karunia. Ya. Nah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, saudara, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkan
memberikannya kepada Kristus. Nah, ternyata saudara, kenapa kita mesti perang? Baru terjadi pembaharuan pikiran. Baru manusia roh kita bisa berubah makin serupa Kristus. Karena saudara, kalau kita nggak perang, kita nggak bakal bisa berubah. Sebab setan sudah menaruh benteng-benteng dan kubu-kubu di pikiran kita. Ini dia, saudara. Pikiran yang ditanam setan itu udah begitu kuat sehingga dia disebut benteng atau kubu. Nah, kalau kita nggak perang, nggak bisa berubah kita, saudara. Karena pikiran itu udah bersarang dalam diri kita begitu kuat kayak benteng. Ya, kalau ada benteng, saudara, susah kan dikalahkan. Ya, coba gimana? Kita bahkan nggak bisa mengalahkan benteng itu dengan kekuatan biasa. Nggak bisa. Harus ada senjata yang canggih. Baru benteng itu, saudaraku, hancur. Coba lihat gambar ini. Kalau benteng itu begitu kuat, gimana cara ngalahinnya, saudara? Harus ada meriam atau bom. Ya, saudara, baru dia hancur. Nah, demikianlah, saudara, benteng-benteng dan kubu yang ada di pikiran kita, saudara. Itu nggak bisa runtuh, nggak bisa hancur kalau kita nggak lawan dia dengan senjata yang dari Allah. Ya, nggak bisa dia. Makanya orang yang udah dikuasai benteng-benteng ini, dia nggak bisa berubah. Dia status quo terus. Nggak bisa berubah. Ya, kenapa? Nah, benteng itu apa, saudara? Benteng itu adalah pikiran yang sudah ada di dalam pikiran kita yang begitu kuat menguasai kita. Sehingga, ya, kalau itu tidak dihancurkan, kita nggak bisa berubah, saudara. Nah, benteng kubu itu apa? Ya, kalau kita lihat konteksnya, itu bicara soal argumen, dasar pemikiran, falsafah. Ya, jadi itu udah kuat falsafah, ditanam di pikiran kita. Contohnya, saudara, ya, ateisme udah dalam dikuasai oleh ateisme pikiran manusia. Apalagi, saudara, komunisme, yaitu falsafah itu, saudara. Ya, apalagi, saudara, ya, sekularisme. Nah, sekarang itu sekularisme, agnostisme, ya, saudara. Jadi itu isme itulah benteng-benteng itu, saudara. Makanya kalau ada orang udah kena ateisme, ya, dia susah, saudara, percaya Yesus. Ya, dia apa? Susah mengenal Yesus. Ya, dan tidak mau taat sama Yesus, saudara. Ya, nah itu mesti dihancurin dulu. Dihancurin. Ya, benteng-benteng itu. Jadi benteng-benteng itu banyak menguasai kita. Ya, tanpa kita sadari. Ya, contoh yang saya berikan adalah saya sendiri, kan. Papa saya suka bilang gini, hati-hati kalau nanti kamu menikah. Ingat, ya, pepatah bilang, lebih superior pria dari wanita. Ya, Chong nan ching ni. Hati-hati kamu. Kalau nanti kamu nikah, jangan mau dikuasai perempuan. Kamu yang mesti menguasai perempuan. Ya, jadi istrimu hati-hati. Dia suka kontrol kamu. Jadi kamu yang kontrol dia. Jangan dia kontrol kamu. Wah. Ya, saudara. Nah, akibatnya, saudara, tiap kali istri saya, ya, melakukan sesuatu yang saya langsung trauma. Wah, ini mau kontrol saya. Nah, respon otomatisnya apa? Saya kontrol dia dulu. Wah, dia mau marah sama saya ini. Ya, waduh, gawat, dia serang saya. Karena saya nggak aman. Seperti rasa diserang terus. Udah, saya serang dulu dia. Nah, jadi saudara, kalau istri saya, ya, pokoknya dia memicu aja, ya, mengeluarkan tindakan-tindakan yang kayaknya mau kontrol saya langsung nggak aman, saya hajar dia, saudara. Jadi kami sering konflik dalam area itu, ya, konflik sering banget, ulang-ulang, saudara, konfliknya ulang-ulang.
Nah, ini karena saya udah punya benteng. Saya udah punya kubu. Nah, akhirnya saya baru sadar, oh benteng ini, kubu ini mesti dihancurkan. Nah, pakai apa? Senjata dari Tuhan. Ya, nggak boleh pakai senjata dari manusia. Ya, pakai senjata yang dari Tuhan. Nah, senjata Tuhan apa? Ya, nah salah satunya yang harus kita gunakan adalah pedang roh. Ya, kita serang, saudara. Ya, kita pakai pedang roh, firman Allah, baru bisa hancur benteng-benteng itu, saudara. Ya, jadi itu contoh-contohnya. Nah, contoh lagi istri saya, ya, dia, saudara, kalau dibesarkan karena maminya ditinggal, ya, papanya umur 6 tahun mereka, papanya meninggal, jadi hidup susah. Maklumlah, saudara, sebagai single mom, cari uang susah. Jadi cara pandangnya terhadap uang, aduh, uang penting sekali. Kalau nggak ada uang, mati kita. Ya, jadi khawatir sekali kalau ada masalah, aduh nanti saya makan apa? Ya, saya gimana kalau nggak ada uang? Nah, itu udah jadi benteng, saudara. Ya, di pikirannya. Nah, sehingga ya istri saya suka khawatir kalau uang, ya misalnya, saudara, tinggal 100.000 aja, masih ada uang. Tapi dia udah khawatir banget, udah kelimpungan. Nah, itu datangnya dari mana? Dari benteng-benteng ini, saudara, yang udah lama tertanam di pikiran kita. Nah, kita nggak pernah hancurin, kita biarin aja. Makanya kita nggak berubah-berubah, harus diserang, perang terus, saudara. Ya, perjuangan kita harus berjuang. Jadi ini nggak gampang, saudara. Benteng itu nggak gampang, nggak sekali saudara serang hancur, enggak. Satu kali, saudara, saya tiba-tiba dikuasai pikiran takut, saudara. Ya, takut sekali, saudara. Takut apa, saudara? Ya, takut dibunuh. Ya, karena saya memberitakan Injil, saya takut dibunuh. Ya, jadi sasarannya kaum radikal, saudara. Tiba-tiba takut muncul. Nah, waktu muncul itu, saudara, ya, waduh, Tuhan bilang begini sama saya, kamu lawan. Itu pikiran dari kuasa gelap, pikiran dari dunia ini, pikiran dari kedagingan kamu, ya, lawan dia, hancurkan, ya. Lawan dia pakai apa, Tuhan? Pakai firman. Ya, terus kamu renungin terus 2 Timotius, ya, pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sebab Allah tidak pernah memberikan kepada saya, ya, roh takut, melainkan roh yang membangkitkan kuasa kasih, roh yang membangkitkan kuasa dan kebenaran. Ya, nah, saudara, saya disuruh terus renungin itu. Saya renungin terus-terusan, saudara. Apa yang terjadi? Puji Tuhan, saya lawan terus pikiran itu. Saya tolak terus. Saya lawan dengan ayat ini, saudara. Sambil renungin, saya juga perang. Buang pikiran itu, keluar dalam nama Yesus. Nggak sekali, saudara. Berkali-kali. Akhirnya, pain, saya ngalamin, saudara. Kayak pelepasan. Ya, terus nggak takut lagi, saudara. Ya, secara manusiawi, ya wajar kita takut, saudara. Tapi saya nggak trauma lagi, ya, nggak trauma, saudara. Nah, kalau trauma, saudara, itu udah ada bentengnya. Kalau trauma, ya, bentengnya udah hancur, masih takut nggak? Ya, secara manusia wajar, ya, kita takut lah, ya, kalau apa mau dibunuh masa nggak takut. Tapi nggak trauma, saudara. Nggak lagi dikejar-kejar oleh ketakutan. Ya, nah, saya mengalami kemenangan, ya, karena peperangan rohani, saudara. Jadi kita mesti perang terus, ya, jangan berhenti berperang. Nah, sekarang saya mau bahas hal-hal praktis, ya, next. Jadi bagaimana kita praktek peperangan rohani? Nah, kembali lagi, saudara, ini penting sekali. Saudara mesti praktek ibadah sejati.
Roma 12 ayat 1 dulu. Kalau ayat 1 aja nggak dipraktekkan, ayat 2 nggak bisa terjadi, saudara. Nah, banyak hari-hari ini, saudara, buku yang ditulis, khotbah-khotbah hanya fokus di Roma 12 ayat 2. Ya, ingat, ayat 2 nggak bisa terjadi kalau saudara nggak praktek ayat 1. Ya, mempersembahkan tubuh, pikiran, perasaan, kemauan, dan apa, saudara, perilaku kita tiap hari. Diserahkan sama Tuhan. Waktu kita serahkan nama Tuhan, ya tadi siapa itu Marina nyanyi, saya dilawat Tuhan, saudara. Langsung Roh Kudus jamah saya, saudara. Pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya, perilaku saya persembahkan langsung. Ya, nah waktu itu Roh Kudus langsung ambil alih, saudara. Saya merasakan tadi urapan Roh Kudus begitu kuat menjamah saya, saudara. Jadi saya dipenuhi dan dipimpin Roh sepanjang hari. Ya. Nah, kalau kita udah praktek Roma 12 ayat 1, kita pasti dipenuhi dan dipimpin Roh sepanjang hari. Roh Kudus langsung aktif bekerja dalam diri kita, saudara. Ya, nah, kalau Roh Kudus sudah kerja, nanti Dia yang munculkan, saudara. Ya, Dia yang munculkan kalau ada pikiran-pikiran yang udah jadi benteng tadi itu. Dia yang munculkan. Ya, nah kalau Dia yang udah munculkan, Dia juga yang menolong kita perang. Ya, Dia yang memunculkan senjatanya, yaitu apa? Pedang rohnya. Bahkan saudara, Dia akan tolong kita menggunakan pedang roh itu untuk menyerang musuh kita. Ya, ingat saudara, senjata menyerang ya di dalam Efesus pasal 6 ini ada 2, saudara. Ya, sebenarnya 1, tapi yang 1 itu pendukungnya. Pedang roh sambil berdoa ya, dalam roh katanya, saudara. Jadi kita mesti berdoa dalam roh. Ya, jadi kalau kita berdoa dipimpin Roh Kudus, saudara, ya, itu kita bisa menggunakan pedang roh dan kita bisa mengalahkan musuh kita, saudara. Nah, jadi saudara, kita mesti dipenuhi dan dipimpin roh sepanjang hari. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa saling tolong menolong dalam pembaharuan budi dan peperangan rohani. Saya praktek ini dengan istri saya, saudara. Kita bikin perjanjian, tiap hari saling tolong-menolong dalam pembaharuan budi dan peperangan rohani. Memang peperangan rohani terjadinya pada tiap pribadi. Ya, tapi saudara, kita nggak bisa ya mengalahkan musuh dengan sempurna kalau kita tidak ditolong oleh komunitas kita. Jadi perlu tolong-menolong juga. Ya. Nah, saudara, mari kita tolong-menolong. Jadi nanti di kompak, coba saudara diskusi. Saudara punya benteng apa? Nanti temannya tolong. Ya, saudara sharing. Nanti temannya dikasih hikmat bagaimana saudara mengalahkan musuh ini. Ya. Nah, saya sama istri saya kalau konflik gitu, saudara, kita langsung inisiasi. Tunggu dulu. Musuh kita bukan pasangan kita. Ingat, musuh kita apa? Kita saling ingetin. Ingat, kalau enggak kita keterusan. Kita saling serang. Karena kita pikir musuh kita adalah darah dan daging, saudara. Ya, jangan saling serang. Tapi saudara, kita diam dulu. Tadi kita konflik. Siapa ya musuh kita ya? Oh, kata Alkitab, musuh kita bukan darah dan daging. Tapi juga bukan setan, saudara, langsung. Tapi musuh kita apa? Tipu muslihat iblis. Oh, musuh kita benteng-benteng yang di pikiran kita itu. Itu yang membuat kita ya respon otomatisnya jahat terus. Respon otomatisnya berulang-ulang itu aja. Ya. Ada orang, saudara, kalau konflik, ya dia, saudaraku, lari.
Ya, dia tidak mau beresin konfliknya. Ada orang kalau ada masalah konflik, lari kemana, saudara? Mabuk lagi, ngerokok lagi, ya apa saudara, main judi lagi, ya belanja lagi. Nah itu perempuan, saudara. Ya terus ngapain, saudara? Kalau lagi stres, makan. Kalau lagi stres, ya lihat pornografi. Nah respon-respon otomatis yang jahat, ya itu datangnya dari mana? Pasti ada kubunya. Nah kita perangin dong kubunya, hancurkan kubunya, hancurkan bentengnya, baru kita bisa berubah. Nah yang terakhir, saudara, ya jadi menggunakan senjata pedang roh ini, teladani Yesus. Bagaimana Yesus menggunakan pedang roh ini? Dia merenungkan firman, mengutip firman, memperkatakan firman, mendoakan firman, mendiskusikan firman, mengajarkan firman, dan tentu dia melakukan firman. Nah, saudara, inilah cara kita ya mempraktekkan pembaharuan akal budi dan peperangan rohani. Saudara, mari ya kita semangat terus praktekin, jangan berhenti. Ingat, perjuangan ini sebuah perjuangan, proses yang terus menerus tiap hari kita alami. Ya, tadi saya baru perang, saudaraku, tapi saya menang hari ini. Puji Tuhan. Ya, nanti besok ada lagi, saudara. Ya, terus kita harus ngalamin terus. Tapi ingat janji Tuhan, kita pemenangnya. Kita pemenangnya, saudaraku. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Nah, kita masih ada waktu, saudara. Mungkin sedikit lagi, 10 menit sebelum kita masuk breakout room. Kalau ada yang mau meresponi hari ini, ya, atau ada yang mau bersaksi boleh, ya, atau saudara mau bertanya, silakan. Oke, saya kembalikan dulu ke teman-teman yang bertugas. Ready? Saya ada pertanyaan. Kemarin tentang speech Ready ya, tentang apa? Jangan memberikan kerajaan Allah itu untuk ke orang yang belum lahir baru. Apa maksudnya tidak boleh ada evangelism? Oh, oke. Ya, bukan. Ya, dibilang gini, jangan memberi kepada babi dan anjing barang berharga atau barang yang kudus, ya, atau mutiara. Oke? Nah, mutiara dan barang yang kudus, kalau kita lihat konteksnya, itu bicara rahasia kerajaan Allah. Ya. Nah, rahasia kerajaan Allah itulah harta kerajaan Allah, yaitu firman tentang kerajaan Allah. Nah, kalau kita baca dalam Matius 13, ya dia bilang gini, kepadamu, mus itu murid-muridnya, dikaruniakan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada mereka tidak. Nah, mereka di sini siapa? Orang yang belum lahir baru, ya, yang bukan murid, ya, kepada mereka tidak dikaruniakan. Jadi rahasia kerajaan Allah, pencerahan tentang kingdom, percuma saudara berikan kepada orang yang belum lahir baru. Toh dia nggak bakal ngerti. Ya, jadi kepada orang yang belum lahir baru, kalau kita paksakan, kamu mau denger nggak? Ini nih, kerajaan Allah kayak gini-gini. Nggak ngerti dia. Nah, kita paksa lagi, kamu mesti ngerti. Nggak ngerti. Kita paksa lagi, marah dia. Makanya dia bilang dia serang kita balik. Ya, dia serang balik. Jadi jangan mau diserang balik oleh anjing dan babi. Ini gambaran orang yang belum lahir baru. Nah, jadi kepada anjing dan babi ini bukan penghinaan, tapi ini ilustrasi, ya. Kepada orang yang belum lahir baru, yang mereka perlukan bukan rahasia kerajaan Allah, karena mereka nggak bakal ngerti.
Yang mereka perlu adalah apa, saudara? Yang mereka perlu adalah Injil. Jadi kita beritakan Injil supaya dia dengar Injil dan dia diselamatkan. Oke? Jadi kepada orang yang belum lahir baru, percuma kita beri dia apa? Rahasia kerajaan Allah. Ya, tapi kepada orang yang udah lahir baru, itu harus sering-sering kita sharing. Makanya kita mesti sering sharing firman tiap kali di dalam kompak. Ya, kalau orangnya udah lahir baru, pasti dia bisa terima. Ya, oke. Baik, itu maksudnya. Ada lagi? Iya Pak, saya mau tanya Pak. Sorry Pak, saya nggak buka kamera ya. Halo? Iya, ya, silakan Bu. Saya ini, tadi Bapak kan bilang tentang ini, saya juga dulu selalu ajarin anak saya kan dapat suami yang benar, saya ajak anak cewek saya, kalian cari suami yang mesti yang benar, nggak boleh seperti papa kamu pencuri, minum, merokok, nggak bertanggung jawab, gini-gini, kalau cari suami harus gini-gini, saya selalu ajarin anak saya begitu. Terus saya punya anak cowok, saya juga ajarin, kalau kalian mesti cari orang yang benar-benar, mesti harus Jordan, 不要像你爸爸一样要做起来，我这 terlalu ngomong kata kita. Jadi sekarang harus pakai mana, Pak? Iya, itu kasusnya beda, Bu. Kalau itu kita menceritakan moral, ya, bahwa jangan ya kita punya moral yang tidak baik begini, ya. Nah, itu nggak salah. Justru itu kita mesti ajarin ya ke anak kita. Tapi, nah ada tapinya. Seringkali dalam mengajar itu kita kecampur sama karena kita kesel sama suami kita, ya karena kita nggak suka, ya kita sendiri ya apa ada kepahitan. Ya, belum tentu ibu ada kepahitan ya, tapi kalau ada, nah seringkali itu menjadi apa? Kita ulang-ulang ceritain ya kepada anak kita. Nah, anak kita kan masih kecil, dia belum nangkep dengan baik. Nah, akhirnya mesti hati-hati, dia jadi kepahitan sama papanya. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, jadi kita mesti dalam menceritakannya mesti hati-hati, jangan kecampur oleh kepahitan. Ya. Nah, kalau kecampur nanti tertanam, dia trauma. Ya, kalau anak perempuan dia trauma sama laki-laki nanti. Ya. Atau dia akhirnya apa? Bisa trauma menikah. Waduh, nggak mau ah. Karena dia udah punya benteng tadi itu kan. Bentengnya apa? Wah, laki-laki itu jahat. Nah, itu bentengnya. Ya, nanti dia nggak bisa lagi jatuh cinta sama laki-laki. Atau sangat apa? Trauma mendekati laki-laki. Termasuk nggak mau menikah. Nah, jadi dalam menceritakannya mesti hati-hati, Bu. Ya, jangan. Jadi bisa aja kita bilangnya gini, ya. Nah, mama mengasihi papa, ya. Nah, tapi ya kalau kamu lihat contoh papa kan belum kenal Tuhan, ya. Nah, dia makanya melakukan hal-hal seperti ini yang melanggar moral. Nah, kita semua termasuk mama, ya harus menghindari hal-hal ini. Karena itu bertentangan sama kehendak Tuhan. Nah, ngomongnya jadi gitu. Jadi bukan kayak sentimen sama suami kita. Ya. Nah, jadi mesti hati-hati dalam menjelaskannya. Supaya dia nggak sentimen sama papanya, nggak kepahitan. Ya. Jadi itu maksud saya. Yang dilakukan sebenarnya benar. Tapi hati-hati jangan kecampur kepahitan. Ya gitu ya Bu ya. Oke. Justru ikut kecampur kebaikan dulu, kita semua belum jadi anak Tuhan. Iya. Tentang suami saya, tentang kerja, bukannya nggak bantu tanggung jawab, tanggung ongkos apa makan di rumah pun apa dia nggak mau tahu gitu. Iya. Jadi sama-sama itu. Ya. Jadi cara ngomongnya gini. Ya dia belum lahir baru, belum kenal Tuhan, makanya ya maklum dia lakukan begitu.
Ya kan, orang belum lahir baru gimana dia bisa melakukan firman? Belum bisa. Ya, jadi Tapi kita jadi sekarang kita sih udah nggak bilang. ada, Pak. Kenapa? Sekarang udah lama, udah nggak ada, udah 10 tahun lebih kali Ya. dipanggil Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sempat keliru ya kita bertobat ya, dan kita bisa jelaskan ke anak kita ya. Jadi mama minta maaf kalau misalnya nggak sengaja ya ada hal-hal yang sempat mempengaruhi pikiran kamu ya. Mama berharap kamu jangan benci papa kamu ya, jangan, nggak semua laki begitu misalnya ya. Kita jadi rekonsiliasi dengan anak kita ya. Ya, Oke. Pak. Ya, makasih. Ya. Baik. Oke, saudara, kayaknya ya ini kalau sharing di kompak nanti seru ya. Nah, kita langsung praktek aja, saudara. Coba nanti di breakout room, saudara, lakukan seperti biasa, Roma 12 dulu, ya, mempersembahkan tubuh, ya, kemudian nanti Roh Kudus munculkan, saudara, ya. Kalau ada pikiran-pikiran, benteng-benteng kubu yang masih ada, dia akan munculkan, saudara. Nah, setelah muncul, ya, saudara akui. Kemudian, sharingkan waktu in-nya. Up-nya kan udah. In-nya coba saling tolong-menolong gimana kita melakukan pembaharuan akal budi dan peperangan rohani. Ya, gimana kita menang atas kubu itu, gimana menghancurkannya. Coba kita praktek di dalam breakout room. Seru sekali, saudara. Ya, oke. Saya harus ke mesbah doa yang lain karena ada CG hari yang terakhir. Ya, saya serahkan kepada teman-teman yang bertugas. Sampai jumpa minggu depan. Oke, thank you Kak Edi untuk pelayanannya. Mencerahkan. Ya. Sampai ketemu.